Kalian pasti sudah tahu bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Ada pula yang menyebutkan bahwasannya di dalam Al-Quran terdapat 6.666 ayat. Dilihat dari isi kandungan Al-Quran, kerap dijadikan rujukan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Hal ini digunakan untuk pengambilan hukum dan tata nilai dari kehidupan. Al-Quran juga berfungsi untuk membenarkan dan menjelaskan pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Sebagai kitab rujukan bagi umat Islam, Al-Quran mengandung pokok-pokok ajaran yang sangat luas. Akan tetapi, secara garis besar, Al-Quran mengandung 6 isi pokok ajaran. Yang pertama yakni akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima sejarah, dan yang keenam dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Kalian sudah siap apa belum untuk pembelajaran hari ini? Jika kalian sudah siap, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Untuk tema yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang akidah. Akidah secara etimologi berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. Jika dijelaskan, akidah merupakan kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Jika seseorang yang menyatakan dirinya berakidah Islam tidak hanya cukup mempercayainya dan meyakininya dalam hatinya saja, akan tetapi orang tersebut harus menyatakannya dengan lisan dan harus pula mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan, yakni amal solih dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Untuk pokok ajaran yang kedua yakni ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata abada ya'budu abdan atau ibadatan yang artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni ibadah mahiyah atau disebut hablu minallah dan ibadah ghairu mahiyah atau disebut hablu minannas. Ibadah mahiyah artinya ibadah yang khusus tata caranya sudah ditentukan seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan untuk ibadah ghairu mahiyah artinya ibadah yang bersifat umum. Tata caranya tidak ditentukan secara khusus yang bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya menyambung tali silaturahim,
bekerja mencari rizki yang halal serta diniati ibadah, dan juga belajar untuk menuntut ilmu. Masih banyak lagi yang lainnya ya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Fatihah ayat 5 yang menjelaskan tentang ibadah dan muamalah. Untuk pokok ajaran yang ketiga yakni akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk jamak dari kata hulukun yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Akhlak merupakan suatu pondasi yang paling penting dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan model dan suri tauladan bagi umat dalam bertingkah laku dengan akhlak mulia. Al-Qur'anlah merupakan sumber ajaran tentang akhlak mulia itu, dan beliau, Nabi Muhammad, merupakan manusia yang dapat menerapkan ajaran akhlak dari Al-Quran tersebut menjadi kepribadian beliau. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang menerangkan bahwasannya Rasulullah merupakan suri tauladan bagi umat manusia. Selanjutnya, pokok ajaran yang keempat yakni hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran yang berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, baik secara global atau mujmal maupun secara terperinci atau disebut tafsil. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 105 yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kebenaran kepada umat manusia. Pokok ajaran yang kelima yakni sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau suatu pelajaran bagi umat Islam. Ibrah tersebut kemudian dapat dijadikan petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 111 yang menjelaskan bahwasannya kisah umat-umat terdahulu merupakan suatu pengajaran untuk umat-umat saat ini. Untuk ajaran pokok yang terakhir yakni dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Al-Quran banyak mendorong umat manusia untuk menggali, meneliti, dan mengembangkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya kelak. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diantaranya yakni ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu pertanian, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini perlu kita ingat bahwasannya dalam
kurun waktu sejarah umat manusia, Islam telah melahirkan banyak sekali cendekiawan muslim yang telah berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni seperti halnya Ibnu Rushd, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawai, Al-Khwarizmi, dan masih banyak yang lainnya. Dalam Al-Quran pula dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, gimana Nana untuk penjelasan Ibu hari ini? Kalian sudah paham tentang pokok ajaran Al-Quran? Jika kalian ingin bertanya, kalian boleh bertanya di grup pembelajaran yang sudah Ibu buat ya. Dan di situ pula ada tugas. Tugasnya hanya mengerjakan 10 soal pilihan ganda. Dan perlu diingat, untuk hari ini kita cuma belajar 6 pokok ajaran Al-Quran. Apa saja anak-anak? Yang pertama, akidah, betul sekali. Yang kedua ada ibadah dan muamalah. Yang ketiga ada akhlak, betul. Yang keempat ada hukum. Yang kelima ada apa? Ada sejarah. Dan yang keenam ada dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Kalian harus tetap semangat belajar ya, meskipun kita tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.